Aksi nyata, pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar atau PMM dengan topik Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum merdeka, kemitraan dengan HP Indonesia, dan VNV Communication dengan tema membuat video tips pembinaan dan komunikasi yang efektif pada peserta didik oleh saya Sri Wahyuni SPD dari SMP Negeri 2 Tangen, Kabupaten Sragen. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah yang pertama, sebagai aksi nyata saya dalam pelatihan mandiri di Platform Merdeka Mengajar dengan topik Semangat Guru 2, kompetensi non-teknis kurikulum merdeka, kemitraan dengan HP Indonesia, dan VNV Communication. Tujuan yang kedua adalah memberikan tips untuk pengajar lain tentang bagaimana melakukan pembinaan dan komunikasi yang efektif pada peserta didik. 3 tips untuk pembinaan dan komunikasi. Yang pertama, membangun kepercayaan. Sebagai guru, kita harus dapat membangun kepercayaan peserta didik kita, baik saat pembelajaran berlangsung maupun di luar pembelajaran, sehingga terjadi percakapan yang jujur dan komunikasi yang terbuka di antara guru dan peserta didik. Sebagai guru, kita harus bisa menunjukkan bahwa kita layak dipercaya dan kita dapat menciptakan suasana percaya kepada peserta didik. Perlu dipahami bahwa membangun kepercayaan memerlukan dua hal yang penting, yaitu kepercayaan terhadap diri dan kepercayaan dalam hubungan. Kedua adalah mendidik tanpa 4M. Jadilah seorang guru yang mendidik peserta didik tanpa 4M, tanpa memarahi, tanpa melarang, tanpa menyuruh, dan tanpa menasehati. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan kepercayaan dalam hubungan. Kepercayaan terhadap diri sendiri terdiri dari dua prinsip, yaitu karakter dan kompetensi. Kepercayaan dalam hubungan terdiri dari karakter dan kompetensi yang diwujudkan dalam perilaku. Karakter yaitu tentang integritas, sedangkan integritas adalah dampak dan kontribusi yang dilakukan. 3. Mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif adalah mendengarkan untuk bisa memahami, bukan untuk menjawab, berdebat, memarahi, atau menasehati, melainkan untuk memahami. Seorang guru harus mampu mendengarkan dengan pikiran, yang berarti fokus pada peserta didik dan masuk dalam dunianya, fokus di balik kata-kata, dan menghindari pikiran mengelana yang dapat menyebabkan kesesatan berpikir. Mendengarkan dengan aktif dapat dilatih dengan cara diam, mendengar, menikmati, menyesuaikan, mengapresiasi, hingga meringkas apa yang didengarkan untuk menjadikan hal tersebut sebagai pertanyaan yang memberdayakan. Hal yang membuat seseorang gagal menerapkan mendengarkan aktif adalah sikap menghakimi, asosiatif, dan asumtif. Bapak Ibu, sebagai penutup, kita hendaknya mengingat bahwa seorang guru, maka kita harus menjadi sosok yang bisa dipercaya, selalu memahami peserta didik secara lahir dan batin, serta bisa menjadi pendengar yang aktif, bukan hanya mendengarkan, hadir secara penuh untuk membina komunikasi yang efektif kepada peserta didik. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru yang hebat.